Oke, Mas boleh diperkenalkan diri dulu Mas, siapa namanya? Nama saya Rio. Saya tinggal di Jalan Budi Munjul, Kelurahan Cipayung, Jakarta Timur. Oke, boleh diperkenalkan diri dulu Mas, ini terkait Biofish Farm itu apa ya? Oh iya, Bibispan itu adalah nama farm saya atau nama tempat saya membudidaya ikan ya. Itu yang nantinya saya memperkenalkan jenis-jenis ikan yang saya punya. Oke, khususnya ikan Gapi, gapi ya, atau biasa orang menyebut ikan gepi ya? ikan gepi ya. Oke, Mas boleh dijelasin nggak Mas, bagaimana sih perawatan yang baik ikan gepi itu seperti apa? Ya, jadi gini, sebelum saya menceritakan perawatan ya, kalau untuk pemula, untuk penghobis, kalau bisa sebelum kita merawat ikan, tapi kita harus bisa menyukai ikan itu sendiri, menyayangi itu sendiri. Kalau seandainya kita udah sayang sama apa yang kita pelihara, insya Allah deh, semua akan baik-baik aja. Nah, untuk tahap pertama, untuk perawatannya, kita nanti mempelajari tentang air, kualitas air. Nah, kualitas air ini kalau kita lihat, itu kan ada pH ya. pH itu ada keasaman, ada kesadahan. Nah, kalau bisa, kita lihat pH itu yang jenis buat ikan gapi itu cocoknya di antara pH 5 sampai pH 7. Nah, untuk awal kita memperkenalkan tentang air. Nah, sebelum kita membicarakan tentang obat-obatan, kita memperkenalkan tentang air perawatan yang cocok untuk gapi. Nah, gapi ini sebetulnya ikannya dibilang mudah yang mudah, dibilang susah yang susah. Nah, untuk merawat atau pembudidaya atau beternak gapi itu biasanya awalnya pertama kita memilih bakalan atau calonan indukan atau bibit itu dari petani yang kita kenal, yang kita lihat benar-benar ikan itu terhindar dari penyakit dan kualitasnya. Nah, untuk awal kita siapkan akuarium. Untuk pemula itu biasanya untuk pembesaran itu kapasitas akuarium itu 100 ekor dengan volume akuarium ukuran panjang 100 cm, lebar 50 cm, tinggi 40 cm, itu yang idealnya. Nah, untuk cara beternaknya itu biasanya memakai akuarium ukuran 50 kali 50 kali 30. Nah, sudah akuarium selesai, nah ikan sudah mulai. Nah, dengan satu hal yang paling penting ya, setiap membeli ikan dari luar itu kalau bisa kita karantina dulu. Nah, dengan cara kita rendam dengan obat, dengan air kita selama 1 hari atau 2 hari. Nah, setelah itu baru kita campurkan dengan air kita, tempat kita untuk sumpama kita untuk beternak. Nah, kita taruh di tempat pemijahan untuk ikan gapi itu sendiri. Nah, setelah kita lihat sehari 2 hari, nah, untuk awal masuk ikan itu jangan diberi pakan dulu. Lalu biasakan dia bisa beradaptasi dengan air. Nah, lihat dengan karakter ikan itu dia cocok apa enggaknya dilihat dari gaya renangnya. Kalau dia berenang di atas, berarti itu ada kekurangan, ada faktor masalah. Entah itu kekurangan oksigen, suplai oksigennya kurang, entah amonia tinggi, entah pH-nya tinggi. Nah, itu harus diwaspadai, harus dilihat benar-benar diteliti ya. Nah, yang kedua, masalah pakan itu harus dilihat. Apalagi pakan hidup ya, seperti cacing sutra, kutu air, atau cacing darah, atau sekarang dibilang bloodworm ya. Nah, itu harus diperhatikan karena itu kadang-kadang kalau pakan hidup itu bisa membuat ikan sakit. Nah, yang kedua, pakan yang kedua itu berupa pelet. Nah, kalau pelet itu biasanya kan pakannya sudah jadi, tepung atau berbentuk tepung ya, itu ikan keras. Nah, itu juga kalau kita ngasih pemberian pelet itu jangan terlalu kenyang atau jangan berlebihan. Kita beri secukupnya, habis, udah. Jangan sampai berlebihan. Kalau sampai berlebihan sisa pelet itu, nah itu harus kita buru-buru singkirkan atau kita buang karena itu menyebabkan nanti jadi sumber penyakit yang membuat amonia tinggi, kekurangan oksigen. Nah, ikan menyebabkan ikan sakit sampai mati. Oke. Nah, untuk cara membersihkan pakan itu ada 2 cara ya. Pertama, kalau kita taruh itu ada 2 tempat media, kolam dan ember. Nah, yang ember itu biasanya kita endapkan selama 1 hari untuk cacing. Nah, biar kotoran cacing itu atau lendir cacing itu keluar. Nah, besok harinya kita ganti cacing itu dengan air baru dan ambil cacing itu sutra di atasnya aja.
dan jangan sampai kita serok cacing itu, karena kotoran cacing itu akan nempel di media tersebut, di baskom itu. Nah, kita ambil yang sudah lemas karena dia udah buang kotoran. Nah, itu bagus untuk dipakan kasih ikan. Nah, sebelum dikasih pakan ikan, kita rendam dulu dengan antibiotik. Nah, antibiotik itu banyak sekali ya, yang anti jamur, anti white spot, sama yang namanya antibakterial ya. Itu yang pada umumnya di ikan itu untuk merendam itu memakai obat Methylene Blue, Oxytetra. Kalau biasanya orang-orang memakai Acreflavin ya. Tapi kalau saya sendiri, saya memakai untuk karantina ikan atau pakan itu pakai Fura. Nah, Fura. Nah, setelah pakan itu selesai, nah kita lihat cara pemberian pakan hidup. Jangan sampai pagi pemberian, jangan sampai sore hari waktunya. Nah, setelah sore hari kita lihat pakan itu masih sisa apa enggak. Kalau setelah sisa, itu harus diserok kembali, dibuang. Jangan sampai pakan itu mengendap selama semalaman. Karena semalam itu ikan itu ada namanya istirahat ya. Nah, setelah istirahat dia udah nggak mau makan cacing atau nggak mau makan pakan. Nah, pakan itu biasanya dia akan membuang kotoran yang kedua kali. Nah, itu yang membuat nanti air si ikan itu jadi keruh, amonia tinggi, paginya bisa sakit. Nah, kalau bisa kita lihat kasih dosis. Intinya gini, kita memberi pakan. Nah, pakan itu secukupnya, jangan berlebihan. Lebih baik ikan lapar, tapi sering kita kasih pakan, itu yang lebih bagus. Jangan sekali memberi kenyang, nah, itu sampai pakan itu menyisa, itu yang tidak bagus. Karena itu menyebabkan ikan juga ada pencernaannya tidak bagus, yang dibilang kalau di gape itu sisik nanas ya, itu parasit namanya. Nah, lebih baik ikan itu lapar, tapi makan rutin, itu akan cepat besar perkembangannya. Oke, baik. Berarti tipsnya sudah detail sekali sampai